sobat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suciana dari Prodi Pendidikan Vokasional Mekatronika Angkatan 2024 dengan NIM 240206501007. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas dari Ibu Nurfausia yang dimana kami disuruh membuat program atau tutorial tergantung materi yang kami akan berikan. Contohnya di sini saya akan sharing bagaimana tutorial bikin smart door kunci pintu rumah pakai KPID. Jadi kalian bisa tambahin pin untuk buka pintu rumah kalian. Gimana caranya? Tonton video ini sampai habis. Kalian bisa masuk Chrome, terus kalian ketik Tinkercad. Jadi brosurnya ya seperti itu. Kemudian kita pilih yang paling atas. Oke. Nah, buat kalian yang belum punya akunnya, silahkan daftar dulu dan bikin akunnya karena saya sudah punya akun Tinkercad ya. Ya, mungkin sudah ada tampilan menu home dashboardnya seperti itu. Untuk mulai new project, kalian bisa klik kreatif, terus kalian pilih klik kanan tuh, terus kalian pilih sirkuit dan tampilannya itu akan seperti ini. Oke, lanjut kan kita akan menggunakan namanya eCap ID. Nah, kalian bisa letakkan tambahin dulu dari microcontrollernya. Kita pakai Arduino Uno, kalian ketik saja di tempat share-nya itu seperti video di atas. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan cap ID dan klik all. Di sini komponennya bisa kita share juga ya. Ini tambahan cap ID-nya seperti ini. Oke, kita geser. Soalnya kita tambahin servo. Kita cari servo sebagai door lock-nya lah, bisa dibilang dia sebagai kuncinya lah, buka tutupnya ya servo. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita ketik LCD dan kita tarik keluar. Oke. Nah, di sini kita menggunakan LCD I2C. Oke, untuk peletakannya bebas ya. Kalian bisa geser-geser aja, tetap kayak gini aja harusnya sudah cukup ya. Ini cukup jauh untuk servonya biar asumsinya ini pintunya gitu. Nah, sedangkan untuk yang LCD-nya dekat dengan eCap ID-nya sebagai input password gitu ya. Oke, dari sini sudah kita coba letakkan dulu dari LCD-nya ya teman-teman. Mulai dari GND kita letakkan ke GND-nya pada Arduino seperti ini. Nah, bisa diluruskan ganti warna menjadi hitam. Nah, ini untuk yang VCC kita ke VCC atau 5 volt ya seperti ini. Nah, ubah warnanya menjadi merah. Biasanya teman-temannya untuk GND dan VCC ini hitam dan merah. Jadi misalnya kalian bikin project tuh nggak bingung gimana kabel VCC, mana kabel GND, kemudian untuk SDA-nya kita konekkan ke SDA yang ini. Kita ubah warnanya, kemudian SCL-nya kita konekkan ke bagian SC pada Arduino. Atau juga kalian bisa gunakan pin analogi 4 dan analog 5 ya. Guys, ya untuk SDI-nya dan SCL-nya. Oke, selanjutnya kita coba konekkan dulu yang untuk servo. Nah, untuk sinyal servo ini kita pakai pin 9 ya. Jadi sinyal ini dipakai pin 9. Oke. Kita ambil agak jauhan seperti ini, nggak apa-apa karena nanti untuk yang cap ID-nya itu mulai dari 1 sampai dengan 7. Jadi bakal penuh nih di sini. Nah, untuk pin 9 selanjutnya untuk power kita konekkan di bagian 5 volt. Seperti ini. Selanjutnya ubah warnanya merah ke, dan untuk GND-nya kita konekkan ke bagian GND di bawahnya. Boleh ini sama aja ya guys. Ya, jadi GND yang di atas dan di bawah sama semua. Oke. Oke, selanjutnya kita ke bagian cap ID-nya. Di sini kita klikkan dulu untuk yang row 1.
Ini kita start dari sini ya guys, pin 1 ya, row 1 kita ubah warna. Oke, yang lainnya seperti ini. Selanjutnya itu di pin 2 kita ubah juga warnanya, row 3 di pin 3 sampai ke pin 7 ya guys. Kalian bisa langsung aja row 4 ke pin 4. Selanjutnya kolom 1 itu pin 1 kolom DU ke pin. Oke, dan ini kurang yang kolom 2 ke pin 6. Ini ubahnya warnanya, dan fungsinya biar berubah warna itu jadi walaupun tumpuk-tumpuk kayak gini, kalian bisa ngerti guys. Kemudian kolom ketiga, oke, lakukan saja sampai row-nya itu mencapai sampai akhirnya. Kalian ulang-ulang dengan pin seperti video di atas yang saya berikan. Karena LCD-nya terlalu turun, kita geser ke atas supaya agak longgar. Ini juga yang kuning agak ke atas supaya jelas begitu. Nah, selanjutnya yang kolom 4-nya kita lakukan sampai kolomnya itu selesai ya. Oke, kalian klik yang LCD-nya, kalian pilih tipe PCF 8574 aja ya, klik. Kemudian untuk addressnya kita pakai 390 kali 27 karena di programnya juga pakai itu ya guys. Oke, kalau sudah kita perbesar sedikit. Kalian silahkan untuk di screenshot ya linknya atau rangkaiannya seperti ini. Oke, kalau sudah di screenshot kita beralih ke programnya. Nah, kita geser dulu, klik pada kode di atas, blok, kemudian pilih teks dan klik continue. Nah, ini kita geser dulu ya, semoga bisa terlihat ya guys. Sini kita akan hapus semua, dan kita untuk programnya sudah ada yang saya buat, dan kita sisa masukkan ke dalam pada kode di simulasinya kita. Saya akan tampilkan kode saya. Ini kita sisa salin aja. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kode programnya secara satu persatu di sini. Oke, yang pertama itu ada include cap ID-nya, liquid card-nya, servonya. Nah, cap ID-nya itu untuk membaca tombol 4x4. Nah, liquid card-nya itu menampilkan teks pada LCD 16x2. Dan servonya itu untuk mengontrol motor servo. Nah, yang kedua ada itu yang konfigurasi LCD-nya, liquid crystal LCD, yang dimana LCD 16x2 tanpa modul I20 SIM menggunakan pin RS pin ke-7, IEN pin ke-6, data D4 D7 pin 5632. LCD ditampilkan dengan cara biasa 4 byte mode. Nah, yang ketiga itu konfigurasi keypad-nya, cap ID-nya. Cons byte row
sama counts by calls sama dengan 4, callsnya itu juga 4. Nah, KPID-nya memiliki 4 garis dikali 4 kolom. Layout tombol KPID-nya yaitu ada staircase, row, choice, yang dimana setiap tombol memiliki karakter sesuai posisinya pada di video. Nah, yang pada pin baris dan kolom by row pins, row itu sama dengan A0 sampainya A3. Kita hubungkan saja ini KPID-nya dihubungkan ke Arduino baris A0 sampainya A3. Nah, kolomnya 8 sampai 11 begitu. Dan ada servonya. Oke, lanjut, ada servonya. IMT servo pin sama dengan 12. Servo dikontrol melalui pin 12, posisi 0 derajat sama dengan terkunci, 90 derajat pintu terbuka. Nah, passwordnya di sini kita bisa atur di sini passwordnya, mau sampai 6, 1 2 3 4 5 6, mau sampai 1 2 3 4. Bisa juga terserah kalian, mau tanggal lahirnya kalian nantinya untuk kalian gunakan di rumah kalian masing-masing, maupun kalian mau coba mempraktekkan pada tingkat card ini. Nah, boleh juga untuk rumah modern kita ke depannya. Nah, input passwordnya itu di sini supaya kita bisa menyimpan input sementara dari KPID-nya. Nah, setup servo dikunci pada awal. Nah, sesuai dengan codingannya di atas. Oke, tampilan awal LCD semacam ini menampilkan judul dan meminta pin pada LCD Bain 16,2, LCD Clear, LCD Set Cursor, LCD Print, LCD Set Cursor, LCD Print begitu. Nah, 7 itu loop utamanya, card key, keypad, gate key, membaca tombol yang ditekan jika ada tombol ditekan. Nah, adapun fungsi tombol khususnya itu tombol pagar gitu, yang tombol hashtag gitu, itu untuk reset, itu untuk mematikan. Sedangkan untuk tombol ininya, tombol konfigurasi pinnya itu yang bintang-bintang tuh, yang bintang. Nah, itu untuk kita kalau misalnya salah gitu. Nah, mungkin itu sih. Setelah pemeriksaan, ada input passwordnya, kosongkan saja. Input angka pinnya, input password, karakter dimasukkan ke variabel password, kemudian LCD menampilkan bintang. Nah, di sini itu agar pin kita itu terlihat aman-aman saja dan tidak ada masalah sedikit pun dan tidak bisa dibobol orang lain, seperti itu. Oke, mungkin itu penjelasan mengenai kodenya itu, apa maksud dari kode program yang saya buat itu yang di samping ini, apa maksudnya. Mungkin sudah saya jelaskan itu supaya menjalankan apa yang kita rangkai sejak dari tadi. Mungkin itu ya guys, semoga membantu kalian bisa mengikuti apa yang saya buat di samping ini. Kode programnya kalian bisa langsung saja copy masuk di tingkat kalian pada kodenya. Mungkin akan tampilannya sama seperti yang saya buat ini. Oke, karena kode program sudah terjalankan, kita start simulation. Coba ketik 1 2 3 4 5 6. Nah, door pintu akan terbuka, dia akan open karena sandi yang kita masukkan dan kita programkan tadi itu sudah betul. Oke, kalau misalnya kita coba menggunakan password yang
salah 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kita coba salahkan. Nah, warm password itu tampilannya, dan pintu itu tidak terbuka sama sekali. Nah, artinya itu salah sandi dan tidak bisa terbuka. Kita ulangi lagi, 2, 3, 4. Kan 4 tadi, kita ganti dengan 5. Coba kita buka, mengklik hashtag. Itu tandanya salah. Coba kalian lakukan seperti video di atas. Oke, open, karena sandinya itu betul. Dan apabila mau diapakan nih, saya lanjut 1, 2, salah. Dan untuk setiap tampilannya, apabila kita coba-coba pada lock pada pintu itu, kodenya terus salah, itu akan ada tampilannya bahwasanya itu salah. Dan mungkin ini bisa diterapkan di rumah kita nantinya, di rumah modern kita nantinya. Ini tampilan apabila smart lock-nya itu mati. Kita berhentikan dan sekarang kita jalankan, dan ya, nyala lagi. Mungkin bisa dilakukan seperti itu guys, tutorial yang dapat saya sampaikan, dan kalian bisa juga coba, dan kita ulang-ulang saja seperti itu supaya kita dapat memahami dan kita bisa membangun nantinya gimana itu rumah pintar yang kita inginkan dan bagus. Kita bisa belajar dari sini kalau kita memang orang elektronika guys. Oke, kelebihan smart door lock yang dimana pertama itu keamanannya lebih tinggi karena menggunakan PIN, kartu RFID, sidik jari atau aplikasi, sehingga lebih aman dibanding kunci manual yang mudah diduplikasikan. Dan kedua itu tidak perlu membawa kunci, cepat dan praktis, mudah diintegrasikan dengan perangkat lain, akses kontrol yang lebih baik, tampilan modern, mencatat riwayat akses jika versi IoT. Pemilik bisa mengetahui siapa yang membuka pintu itu kapan saja. Dan kekurangan smart door lock itu, 1, ketergantungan pada listrik. Nah, apabila mati lampu dan pintu kita keadaan terbuka, kita tidak dapat menutupnya. Dan apabila mati lampu pada saat pintu kita tertutup, itu mungkin akan tertutup sampai lampu itu menyala. Nah, yang kedua itu ada tergantung pada komponen elektronik, harga lebih mahal, risiko peretasan, perlu pemahaman pengguna, masalah teknis, dapat mengunci pengguna di luar kah, contohnya servo macet, gap ID-nya tidak merespon, PIN-nya salah berkali-kali. 7, ketergantungan pada software bad atau error pemrograman bisa menyebabkan pintu gagal terbuka atau tertutup. Nah, kesimpulan singkatnya yaitu smart door lock menawarkan keamanan tinggi dan kemudahan pengguna, namun masih memiliki keterbatasan terkait listrik, komponen elektronik, dan risiko teknis. Dengan desain yang baik dan backup seperti power bank atau kunci manual cadangan, sistem ini sangat efektif untuk keamanan modern. Oke, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mungkin sekian tutorial yang dapat saya sharing, yaitu smart lock yang dimana rumah kita bisa menggunakan PIN untuk rumah modern kita nantinya. Semoga berhasil, dan terima kasih for attentionnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.